warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi karo Inyang Malvino ATM nang acara Gong Bodol ditapung uline Jer alias Jere. Aja kelalen, like, subscribe, and share video ya sebanyak-banyaknya. Aktifkan juga loncengnya. Teng, dan YouTube Inyang Malvino ATM. Dina kie bintang tamu nenya top marko top sedulur pejabat APH alias aparat penegak hukum yang disegani di Purwokerto. Orangnya gagah, ramah, dan berwibawa. Banyak kasus besar yang diungkap dan diproses secara hukum. Di antaranya 1. Korupsi PNPM 14,5 M. 2. Korupsi Bank Jateng 2,3 M. 3. Pengembalian aset PT KAI senilai 5 M. Dan masih banyak lagi. Luar biasa, hebat pokoknya guys. Inilah beliau, Bapak Sunarwan SHM Hum Kajari Purwokerto. Assalamualaikum Pak Kajari, semoga sehat selalu. Waalaikumsalam, amin, makasih. Langsung ke TKP ya Pak Kajari. Pak Kajari tahu artinya TKP enggak? Tempat kejadian perkara. Oh salah Pak Kajari, TKP itu tempat kejadian pertanyaan. Sebagai Kajari dalam menjalankan tugas penegakan hukum atau law enforcement tidak terlepas dari asas equality before the law. Mohon izin Pak Kajari, saya pakai bahasa planet ya, biar kelihatan pinter dan keren kayak Pak Kajari. Lalu bagaimana penerapannya di masyarakat? Apakah masih pandang bulu, pandang baju, atau pandang tak jemu, pandang tak jemu? Ayo dijawab. Oke, terima kasih. Jadi memang asas equality before the law intinya adalah semua warga negara sama di hadapan hukum. Ketika ada yang melanggar hukum, melakukan perbuatan melawan hukum, semuanya harus ditindak sama, tidak ada perbedaan. Apalagi tadi disampaikan adik tadi, pandang bulu, pandang baju, atau pandang tak jemu, bagi kita tidak berlaku. Nah, equality before the law adalah semua warga negara sama di hadapan hukum. Oh, begitu ya Pak Kajari. Mantap lah pokoknya. Aja wani-wani korupsi guys. Nah ketemu beliau rasanya ngeri-ngeri sedap. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak Kajari. Pak Kajari kan sudah banyak mengungkap dan memproses kasus besar di Purwokerto. Tentunya membutuhkan nyali yang besar dan tekad yang kuat. Memangnya apa resepnya Pak Kajari? Apakah rajin minum jamu atau rajin minum susu? Tunggu dijawab. Terima kasih. Untuk mengungkap suatu kasus memang diperlukan satu tekad bahwa yang akan dilakukan itu adalah sesuai dengan penegakan hukum. Yang pertama. Yang kedua, keberanian memang iya. Jadi keberanian itu adalah yang nomor 2. Yang pertama adalah bersandar pada aturan hukum dulu. Yang kedua, tekad dalam arti keberanian seseorang. Kita harus berani untuk mengungkap kasus, karena dalam mengungkap suatu kasus, terutama kasus korupsi, itu tidak semudah seperti tindak-tindak pidana yang lain. Karena yang namanya kasus korupsi itu adalah kejahatan kerah putih. Jadi ibaratnya kejahatan kerah putih itu yang ditindak itu dia juga mempunyai tingkat pengetahuan yang di atas rata-rata, sehingga perlu keberanian, perlu strategi, dan yang ketiga adalah perlu teknik-teknik tertentu. Itu ininya. Jadi betul, nyali dibutuhkan di sini. Jos lah pokoknya Pak Kajari. Kembali ke TKP ya. Tugas Kajari kan tidak hanya menindak, tapi juga mencegah perbuatan melawan hukum. Lebih efektif mana? Menindak atau mencegah?
Apalagi sekarang ada istilah restorasi justice. Monggo dijawab. Ya. Jadi antara penindakan dengan pencegahan sebenarnya lebih utama di pencegahan. Karena mencegah itu berarti kan sebelum tindak pidana terjadi. Tetapi ketika sudah terjadi tindak pidana, yang bisa dilakukan adalah penindakan. Makanya ada suatu istilah bahwa pencegahan yang efektif adalah dengan penindakan. Dalam arti penindakan yang dilakukan sedapat mungkin memberikan efek jera, baik bagi orang yang belum melakukan, juga bagi masyarakat luas. Bahwa apabila melakukan suatu perbuatan demikian, maka itu ada contohnya seperti ini. Jadi hukumannya sekian, sanksinya ini. Jadi seiring sejalan. Wah, keren. Oke. Baik, terima kasih Pak Kajari telah hadir di acara Gong Bodol di Tabung Molinecer alias Jere. Semoga semakin sukses dan lekas jadi kacapi. Amin. Terima kasih. Ya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.